Terima kasih kalian sudah klik video ini. Bagi kalian yang ingin ikutan Cerberus Copy Trading, langsung saja klik link deskripsi yang ada di bawah ini dan langsung akan muncul tampilan seperti ini. Lalu silahkan kalian langsung klik daftar. Bagi yang belum punya akun, untuk username itu bebas. Misalkan nama username-nya adalah pemula trading dan jangan lupa untuk di akhir username-nya diberikan @cerberus.com. Jika kalian tidak mengetik cerberus.com, maka akun Anda tidak akan bisa terdaftar. Untuk password silahkan kalian pilihkan sendiri. Untuk nama silahkan bebas. Untuk nomor handphone harus nomor handphone yang aktif karena jantung Cerberus Copy Trading itu ada di dalam nomor handphone. Jika nomor handphone berbeda, maka Cerberus Copy Trading tidak akan berlaku. Untuk kode referral bisa diisi atau bisa dikosongkan. Setelah kalian sudah mengisi semuanya, bisa langsung kalian klik register dan akan muncul tampilan seperti ini. Untuk mengaktifasi Cerberus Copy Trading, bisa langsung kalian WA admin terhadap nomor ini. Dan untuk biayanya adalah 4 juta rupiah untuk member reguler dan 40 juta rupiah untuk member eksklusif. Jika kalian ingin mengetahui simulasi profit tradingnya, langsung bisa kalian klik kalkulator Cerberus, masukkan modal dengan satuan dolar, klik 1000 misalkan, dan untuk jumlah harinya max 365, langsung klik hitung. Setelah itu akan muncul seperti ini dan scroll ke bawah. Nah, di sini adalah total profit bersihnya, yaitu totalnya adalah 3.293. Untuk info lebih lanjut, silahkan WA admin di nomor ini. Selamat menikmati materi di video kali ini. Salam traders, balik lagi sama saya Ali Firmansyah di channel ESG. Hari ini hari Sabtu dan ada hal yang membuat saya sangat shock ya. Baru saya masuk terhadap ruang record ya, admin saya cerita. Tiba-tiba dia di video call sama orang dan ternyata orang itu adalah member eksklusif. Pernah saya posting juga fotonya. Tapi disclaimer dulu ya Pak ya, kalau Bapak melihat ini bukan saya menyalahkan atau seperti apa ya. Saya ini mengasumsikan, mempraduga. Dia member eksklusif, tiba-tiba video call, modalnya sisa 150 dolar. Di situ gue langsung shock berat. Kok bisa? Modal sisa 150 dolar. Saya cek tuh akhirnya historinya begini. Oh, saya cek teman seangkatan. Oh, ini sekali lagi mohon maaf loh Pak ya. Sekali lagi mohon maaf kalau misalkan Bapak melihat video ini, bukan saya menjustifikasi atau menyalahkan siapapun ya. Yang saya ingat si bapak-bapak ini tuh guys ya. Bapak-bapak ini tuh ilmu pengetahuan tentang kriptonya itu sangat tipis ya. Pengetahuan kriptonya itu sangat tipis, dia ngandelin anaknya dan bahasa kita tuh sebenarnya nggak nyambung pada saat itu ya. Intinya dia percaya sama saya, dia trust sama saya, dia percaya sama anaknya, udah akhirnya connect gitu ya. Dan di situ gue nggak habis pikir coy. Ini juga pelajaran lagi nih buat kalian yang sok pintar, yang sok tinggi. Ini sekali lagi sorry aja nih. Ini saya mengasumsikan. Yang pertama, nggak mungkin kalau lo ngikutin Cerberus itu modal lo sisa 150 dolar, itu nggak mungkin. Itu yang pertama ya. Lalu yang kedua, gue cek history akun lo, itu lo ngarang, stop lossnya ngarang. Asumsi saya pertama, ini bukannya nugu loh ya, ini asumsi, praduga. Buktinya apa? Buktinya adalah stop lossnya ngarang. Asumsi saya yang pertama, ini SL dan TP-nya atau SL-nya atau foreclose-nya ini diubah-ubah sama anak. Karena bapaknya notabene nggak ngerti sama sekali tentang copy trading. Dia cuma percaya sama saya, percaya sama logika saya, dia masrahin sistemnya itu ke anak. Saya 99% yakin bahwa anaknya ini ngarang ya. Karena sekali lagi, Cerberus itu terakhir loss itu November. Memang dia ngalamin loss. Saya juga ada akun Smooth yang ngalamin loss tersebut. Ada juga orang-orang yang ngalamin loss tersebut. Nggak mungkin. Modal bisa habis sampai 90% itu nggak mungkin. Modal dia kurang lebih 2.000 dolaran ya. 2.000 dolaran gitu. Sisa 150 dolar itu nggak mungkin banget guys. Nggak mungkin banget. Ini pelajaran buat kita semuanya ya. Jangan merasa pintar. Jangan merasa sok lebih tahu daripada saya. Karena kalau lu sepintar itu harusnya lu nggak miskin sekarang. Ya, jangan pernah mengatur stop loss, foreclose, TP dan lain sebagainya. Padahal itu menunya udah saya umpetin loh. Intinya Cerberus itu udah meng-lock semuanya, udah saya umpetin. Tapi memang ada celah untuk berubah-berubah itu semua. Dan anaknya sok tahu.
Diubah-ubah lah SL-nya dan lain sebagainya kayak gitu ya. Coba aja deh yang ikutan Cerberus bulan Oktober, coba sok komen. Apakah modal kalian habis 95%? Nggak mungkin, nggak mungkin. Modal dia habis bos 95% itu nggak mungkin banget. Nggak mungkin banget. MC-nya aja cuma 30% pada saat itu ya. Floating-nya memang pernah parah, nah kemungkinan dia ngarang tuh stop loss-nya. Nah. Tapi sekali lagi ini disclaimer ya, ini cuma asumsi pribadi saya. Kalau misalkan Bapak melihat video saya kali ini, intinya kita boleh adu data. Semoga Bapak nggak jadi haters dan terima kasih percaya sama Cerberus. Ya saya nggak tahu ya masalah internal dia sama anaknya atau kayak gimana. Apakah anak itu cerita, oh memang Cerberus loss pak. Sorry aja nih ya. Kalau anak lo cerita kayak gitu, lu suruh telepon anak gue sini. Ya, anak lu suruh telepon sama gue, suruh video call, kita bertiga. Kita adu data. Cerberus gak pernah loss sampai 95%. Ya. Kalau anak lu menyampaikan bahwasanya ini gara-gara Cerberus, enggak, sorry aja. Gue punya akun Smooth, gue punya akun Master Copy Trading, gue punya orang yang bisa ngebukti-buktiin. Ya. Gak mungkin loss sampai 95% itu gak mungkin. Nggak mungkin. Ada juga loss 30%, besoknya juga udah ketolong. Oke? Jadi nggak mungkin. Itu asumsi saya. Jadi pelajaran buat kita semuanya, lu kalau udah ikutan Cerberus nggak usah sok tahu, atur stop loss lah, atur inilah apa kayak gini. Kalau lu spinner itu lu nggak usah ikutan Cerberus, lu trading aja sendiri ya. Kalau lu spinner itu harusnya lu nggak miskin sekarang ya. Kalau lu udah ikutan Cerberus, nggak usah pakai set kayak gitu lah. Sumpah gue shock berat banget itu. Ini salah satu kayak penghinaan aja gitu buat gue. Penghinaan bagaimana bang? Bisa aja si anak bocil itu cerita orang-orang tuh. Nih bapak gue ikutan Cerberus copy trading nih. Modalnya 95% loss. Anjir, udah nambah lagi aja haters gue. Gila. Sumpah gue shock banget ya. Lu bayangin aja coy, loss modal sampai 95% itu gimana ceritanya? Padahal angkatannya itu sama ya. Gue punya akun Smooth, gue tahu dia kapan daftarnya, gue cek history ternyata stop lossnya ngasal. Ama dia tuh for lossnya di setting, stop lossnya di setting ya. Dia nggak nge-follow Cerberus ya. Apakah bisa bang? Bisa, tapi itu udah gue sembunyiin banget. Susah lo ngatur SL itu. Kalau nggak anaknya udah ngerti banget, anaknya memang ngerti tentang sistem, tapi nggak ngerti tentang otak money management ya. Jadi buat si anak itu, ini pelajaran buat lo bahwasanya jangan merasa sok tahu ya, jangan merasa sok tahu. Dan buat bapak-bapak, mohon maaf sekali lagi, terima kasih udah percaya sama saya. Tapi sekali lagi, Cerberus nggak mungkin loss sampai 95% ya. Kalau memang kalian mau ngebantu saya, coba tulis kolom komentar di sini yang ikutan dari Oktober. Karena Bapak ini angkatannya Oktober ya. Yang ikutan dari Oktober atau September. Oktober ke bawah deh, coba. Apakah modal kalian loss sampai 95%? Oktober ke bawah. Kalau kalian ikutan Desember nggak ikutan lossnya. Pokoknya Oktober ke bawah deh. Mau kalian Oktober, mau kalian September, mau kalian Juli. Pokoknya Oktober ke bawah, silahkan komentar di bawah. Apakah modal kalian loss hingga 95%? Capek. Oke, kembali lagi kemanakah arah harga Bitcoin selanjutnya ya? Capek ya, kita minum dulu ya. Kita minum dulu supaya melegakan pikiran. Sumpah shock banget. Tapi juga ada juga gitu kejanggalan selanjutnya bahwasanya biasanya kan orang kalau kayak gitu marah-marah ya. Anehnya dia waktu video itu dia nggak marah-marah. Yang video call itu si anaknya, nggak tahu tuh bapaknya. Bapaknya udah terlalu kecewa kah? Atau bapaknya menerima cerita lain kah dari anaknya? Ini yang video call itu anaknya mau diambil tuh sisa 5% dari total modalnya. Serius ya. Kalau memang loss sebanyak itu pasti dia kayaknya marah-marah deh. Atau sama admin gua. Intinya dia nggak marah-marah, dia seolah nganggap biasa aja. Berarti kayaknya dia juga sadar bahwasanya itu adalah kesalahan dia. Jadi pelajaran ya buat semuanya ya. Udah banyak banget haters Cerberus tercipta hanya gara-gara masalah-masalah konyol. Intinya cuma satu ya. Udah gue sampein di seluruh video gue, di jutaan video gue. Kalau lo ketemu sama hater Cerberus, lo tanya sama hater Cerberus, ada satu pertanyaan yang nggak bakal bisa dijawab sama hater Cerberus. Lo tanya, bro, Cerberus itu copy trading kan? Kalau dia jawab, iya, copy trading yang sangat merugikan. Lalu gimana logikanya? Namanya juga copy trading. Kenapa ada yang untung, kenapa lo loss? Coba, otak lo coba, ya. Otak pakai ya. Gimana ceritanya hater Cerberus itu loss, tapi ada yang untung. Ini sistem copy trading. Apakah bisa dibedain satu-satu? Sakit loh ya. Sakit kalau misalnya lo bilang bahwa copy trading itu bisa dibedain satu-satu. Jadi itu pertanyaannya nggak bakal bisa dijawab sama hater Cerberus. Cerberus itu copy trading. Lalu kenapa logikanya hater Cerberus itu bisa loss, sedangkan yang lain profit? Gitu aja. Hater Cerberus minoritas.
mayoritasnya profit. Kenapa bisa ada minoritas? Karena dia ngarang ya. Signal kemarin itu open posisi long tapi tidak valid ya. Karena saya bilang open posisi long itu di video ini. Saya akan ambil open posisi long di kepala 102 dan 101 dan take profit sewajarnya. Nah, di dalam video itu kan 102, ternyata nggak nyampe 102 kan, malah nyampe ke 106. Kalau Cerberus sendiri melakukan open posisi short ya. Jadi kalau untuk Cerberus sendiri kemarin open posisi 105.434 dan exit price di 104.767 atau 104.800-an. Jadi untuk Cerberus ya profit gitu ya. Ya itulah bedanya signal gratisan dan ikutan Cerberus. Kalau signal gratisan itu ya signalnya bisa aja nggak valid, sinyalnya bisa aja salah gitu ya. Kalau misalkan tiba-tiba ada fundamental dan sebagainya. Tapi kalau misalkan kalian ikutan Cerberus ya semuanya real time gitu kan ya. Misalkan ada perubahan market, entah itu fundamental tiba-tiba good news atau bad news, ya namanya saya kan otak manusia, ya bisa aja langsung membuat sebuah plot twist di balik plot twist gitu kan. Jadi tetap nggak akan bisa sama ya kalau misalkan ikut signal gratisan atau ikutan Cerberus itu nggak akan bisa sama. Signal gratisan itu berdasarkan real time pada saat saya buat video jam 10 atau jam 12. Sedangkan Cerberus itu ya real time setiap detik. Tiba-tiba ada fundamental, tiba-tiba ada bad news, tiba-tiba ada good news ya pasti saya akan melakukan sebuah spontanitas untuk open posisi sesuai dengan berita baik fundamental ataupun teknik vertikal. Kayak gitu ya guys ya. Jadi nggak bakal bisa disamain. Tapi kalau kalian memang nggak ada modal, ya udah nggak apa-apa, ikutan signal gratisan aja sebagai referensi tambahan supaya kalian tetap cuan, gitu ya. Oke, coba kita cek kemana ke arah harga Bitcoin selanjutnya. Sekarang harga mencapai 105.200-an ya, 105.200-an. Kalau kita melihat time frame 1 jam ini serem banget ya. Kita melihat time frame 1 jam ini serem banget. Ini dipontang-panting udah kayak skill 1 zilong ya kan. Apalagi Zilong yang pakai ulti yang ketawa itu ya. Oke, Bitcoin sekarang 105.200 ya. Ini dipotong-panting kalau time frame 1 jam atau bahkan kita lihat time frame 15 menit ya. Mau kalian open posisi short ataupun long, kalau kalian tidak berpengalaman di dalam dunia trading ini ya udah bisa kalah ya, bisa loss kalian ya. Coba kita cek kemana ke arah harga Bitcoin selanjutnya. Kita pakai CoinGlass ya. Untuk US Dollar Index plus harusnya Bitcoin turun, untuk dominasinya minus harusnya Bitcoin turun, untuk exchange balance-nya minus harusnya Bitcoin naik, untuk Fear and Greed Index-nya minus harusnya Bitcoin turun. 31 untuk fundamental Bitcoin turun. Coba kita cek likuidasi datanya, ada nggak sesuatu yang cukup menarik? Wih, terlikuidasi lagi dong kemarin. Likuidasi lagi ya, totalnya 571 juta dolar. Nah, untuk hari ini belum ada. Ini hati-hati yang kita ambil open posisi long ya. Coba kita cek order book datanya. Seperti biasa kita ubah terhadap old version dan skala 1:100. Untuk skala 1:100 ada penekanan ya, penekanan di area sekitar 105.200 dan penjagaannya di area 98.900. Ini masih cenderung short ya, masih cenderung short. Ini tembok buy-nya tipis banget ya, tiba-tiba langsung dilibas ini kayaknya ya. Oke. Saya tetap akan ambil open posisi short di area 106 dan 107 dan take profit sewajarnya. Sekali lagi saya akan ambil open posisi short di 106 dan 107 dan take profit sewajarnya. Tapi kalau kalian nggak mau ribet dan nggak mau ketinggalan, join Cerberus aja bro. Semoga bermanfaat video kali ini yang saya sampaikan. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Logikanya nih kalau kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Saya Andi Firmansyah, use your logic dan salam traders.